Omong kosong. Tadi kau bahkan tidak punya dewa di matamu. Ye Tian mengumpat. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Xiao Yan mendorong Ye Tian menjauh. Iblis ini tak terkalahkan. Ye Tian membalas dingin, selain 9 jalan, kemana lagi kau pernah pergi? Xiao Yan mengubah topik pembicaraan, ingin menguji apakah Ye Tian juga bisa masuk dan keluar dari alam dewa kekacauan. Aku sudah pergi ke tempat yang tak terhitung jumlahnya, aku tak bisa menghitung semuanya. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, aku tetap iblis yang sama, tak berubah. Ye Tian sangat bangga. Dia seperti batu abadi di dunia yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar abadi. Tak terkalahkan, dan tidak terpengaruh oleh erosi waktu. Selalu ada tempat yang belum kau kunjungi, tempat di mana banyak makhluk kuat berada. Sunny mungkin juga tidak bisa melenyapkan Yan. Gumamnya. Kau bicara omong kosong lagi. Aku sudah pergi ke banyak tempat, dan aku tidak bisa dibunuh sebelum reinkarnasi. Aku sudah mencoba membunuh iblis ini berkali-kali, dan apa yang terjadi? Orang-orang bodoh itu, sebagian mati, sebagian terpencar, semuanya menjadi umpan meriam. Aku masih iblis yang sama. Mendominasi dunia, masih iblis nomor 1. Ye Tian berkata dengan bangga, kata Xiao Yan, sosoknya tampak semakin mengintimidasi. Pernahkah kau mendengar tentang kekacauan? Xiao Yan terus bertanya, kekacauan. Kekacauan macam apa yang disebut dunia kekacauan? Tentu saja ada, tapi aku tidak ingat, jawab Ye Tian. Xiao Yan menggosok pelipisnya. Tampaknya Ye Tian tidak lagi berada di alam dewa kekacauan, meskipun. Siapa tahu. Meskipun kecurigaan ini hanya terlintas di benaknya sesaat, itu bukan tidak mungkin. Ye Tian abadi dan tak terkalahkan, dengan kepribadian gila, tampaknya sangat mirip dengan kelompok sutra kepunahan panjang. Kesadarannya memasuki alam dewa kekacauan di dalam panji penekan jiwa, yang sama sekali tidak dapat dideteksi oleh Xiao Yan. Selain itu, 7 wajah dan hantu ilusi muncul dalam bentuk hantu, tanpa aura dan mustahil untuk dilacak. Meskipun dijelaskan bahwa di balik sutra kepunahan panjang terdapat sejarah telapak tangan ilahi. Namun, rencananya masih perlu didorong maju, meskipun lebih halus, dan tidak terlalu agresif. Dia akan membahasnya secara detail dengan Ba di konferensi kekacauan berikutnya untuk melihat apakah terobosan dapat dicapai. Kembali ke alam penekan jiwa. Aku akan meninggalkan alam ini. Xiao Yan tidak bertanya lagi, tetapi dia menjadi lebih waspada terhadap Ye Tian, berharap dia tidak hanya berpura-pura bodoh. Apakah dia benar-benar bodoh? Gumam Xiao Yan. Untuk memverifikasi ini, aku perlu menemukan seseorang yang mengenal Ye Tian, lalu aku bisa tahu apakah dia berpura-pura. Tentu saja, Ye Tian sekarang sangat cocok dengan orang-orang gila dari kelompok sutra kepunahan panjang. Dia tampaknya tidak menggunakan strategi sama sekali, bertindak sepenuhnya berdasarkan impuls, selama aturan diikuti. Xiao Yan memiliki banyak keraguan tentang mata pohon yang dibunuh oleh utusan telapak ilahi. Misalnya, aturan apa yang dilanggar mata pohon sehingga mendorong utusan telapak ilahi untuk membunuhnya secara langsung? Apakah mata pohon membunuh seseorang secara terang-terangan? Atau adakah aturan terlarang lain yang tidak diketahui Xiao Yan? Mengenai Chang Misi, Xiao Yan masih belum melihat gambaran lengkapnya dan tidak dapat menarik kesimpulan apapun. Belum terlambat untuk bertindak setelah pengamatan dan konfirmasi. Dia harus meninggalkan alam kuno iblis abadi dan menuju alam mistik surga barat untuk menemui Raja Iblis Tinta. Sekarang, Xiao Yan perlu sepenuhnya siap, bukan terburu-buru kembali. Di alam tertinggi 9 surga, sosok Ye Beijing tiba-tiba muncul di dalam kitab giok putih. Dia melangkah keluar dan tiba di istana yang tergantung di titik tertinggi. Disitulah Hua Ken berada. Seharusnya itu adalah tempat suci yang dipenuhi energi abadi dan cahaya yang mengalir, tetapi sekarang diselimuti aura kehancuran dan kesunyian yang tak terlukiskan. Di tengahnya, sesosok duduk bersila. Sosok itu tidak lain adalah Hua Ken.
Namun Hua Ken di hadapannya sama sekali berbeda dari penguasa alam Dewa Sembilan Langit yang tampan dan maha kuasa yang diingatnya. Rambut hitamnya yang dulu terurai kini layu dan kering, seperti rumput musim gugur, dengan bercak-bercak putih yang menyilaukan. Sosoknya yang dulu tegak kini membungkuk, seolah menanggung beban pasukan yang sangat besar. Yang paling mencolok adalah kerutan-kerutan dalam yang melintang di wajahnya, bekas luka yang ditinggalkan oleh waktu dan kekuatan yang sangat besar. Kulitnya telah kehilangan kilaunya, memperlihatkan tekstur kusam seperti giok. Ye Beijing, yang tampaknya mampu melihat semuanya, mendekati Hua Ken. Dia mengamatinya dalam diam sejenak, lalu suaranya yang jernih dan dingin memecah keheningan Bai Yujing. Aku tidak pernah membayangkan Yang Mulia Langit Sembilan yang sombong akan jatuh seperti ini. Kau berkelana melintasi dunia hanya untuk menertawakanku. Hua Ken tetap menutup matanya, tahu siapa yang datang bahkan tanpa membukanya, itu cukup lucu, tetapi Yang Mulia Surgawi, jangan berpura-pura lagi di depanku. Ye Beijing tertawa kecil. Apa maksudmu? Hua Ken dengan dingin mengingat seluruh rencana yang telah ia susun. Harus kukatakan, semua ini hanya untuk menanam benih di hati Yang Mulia, bahkan dengan harga yang sangat mahal, kehilangan keabadian. Suara Ye Beijing terdengar perlahan. Hua Ken terdiam lama. Kita berdua punya tujuan masing-masing. Hanya saja metode kita berbeda. Apa perbedaannya? Hua Ken bertanya dengan suara berat, Yang Mulia Surgawi, tahukah Anda apa perbedaan terbesar di antara kita? Ye Beijing berbicara dengan tenang dan lembut, Hua Ken tetap diam. Dia sepertinya tahu bahwa Ye Beijing pasti sedang merencanakan sesuatu lagi. Tetapi Ye Beijing sengaja tidak berbicara, tidak bertanya, tidak menyebutkan perbedaannya. Akhirnya, Hua Ken tak kuasa menahan diri dan berkata, perbedaannya adalah aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, tapi aku rasa Yang Mulia juga tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Itulah sebabnya aku merasa masalah ini sangat aneh. Ye Beijing menatap Hua Ken dengan penuh minat, seolah ingin melihat semua rencana dan tipu daya Hua Ken dengan tatapannya. Tubuhmu bahkan tidak terlihat seperti memiliki umur 1000 tahun. Bagaimana mungkin Yang Mulia melakukan hal yang begitu arogan? Jadi orang di depanku pasti palsu, kan? Ye Beijing tidak menghindar darinya. Hanya dia dan Hua Ken yang asli dan palsu di sini. Bukankah kebijaksanaan klan terobsesi bisa membedakannya? Hua Ken berkata dengan suara berat, dari jiwa dan tubuh, tidak ada petunjuk sama sekali. Tapi sejak aku bertemu Yang Mulia, meskipun aku jauh kurang cerdas daripada Yang Mulia, aku selalu ingin belajar satu atau dua hal. Dia yang merasa benar sendiri tidak mungkin melakukan hal seperti itu untuk merasa bahwa itu nyata, tetapi apa yang kau lakukan terlalu palsu. Kudengar ada semacam pil yang dapat menciptakan avatar yang tidak berbeda dari tubuh aslinya setelah ditelan, yang dapat menggantikan tubuh asli untuk menderita kesengsaraan. Aku hanya tidak tahu apakah yang kukatakan itu benar, Yang Mulia Surgawi. Suara Ye Beijing bergema di seluruh aula, membuat Hua Ken, yang duduk bersila, terdiam lama. Jika kukatakan aku salah, Hua Ken bisa saja menyangkalnya sampai mati. Itu mudah. Aku akan memberitahu Yang Mulia tentang masalah ini dan membiarkannya mempertimbangkannya dan membuat keputusannya sendiri. Kurasa dengan kebijaksanaan Yang Mulia, dia seharusnya dapat membedakan kebenaran lebih baik daripada aku. Ye Beijing tersenyum tipis, tidak membenarkan atau menyangkal, katakan padaku, apa tujuanmu datang ke sini?